أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوك إني للنور مدت يداي. Kami juga meminta maaf sekali. Kalau dulu kami keliling kampung-kampung, ya, masuk ke dukuh atau dusun Sukurami, masuk ke dusun Jetis Trawas, ya, kemudian langsung ketemu dengan warga di tempatnya. Tahun ini konsepnya agak sedikit dirubah. Kenapa? Karena terus terang kami itu pengen lebih bisa dekat dengan warga, dengan bapak dan ibu semuanya. Sesekali kami pengen ngundang bapak dan ibu semuanya ke pesantren biar tahu bahwa di dusun Jetis Trawas ini memang ada pesantren, dan pesantren ini merupakan bagian dari warga Jetis Trawas, ngoten nggih. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya mungkin tidak pantas kalau saya panjang lebar ngoten nggih, ya. Di bulan suci Ramadan ini, ya, kita ini sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Ya. Biasanya kalau sudah di akhir-akhir bulan Ramadan, mendekati Lebaran Idul Fitri, itu semangat ibadahnya itu turun biasanya. Betul nggih Pak nggih? Betul nggih Bu nggih? Biasanya masjid yang penuh di awal bulan Ramadan, kalau sudah masuk pertengahan ke belakang itu softnya tambah maju. Betul nggih? Semangatnya tambah turun. Salatnya semangatnya turun, baca Al-Qur'annya juga turun, ibadahnya nggih turun, ya. Ada hal harusnya kalau kita mau mengikuti, mencontoh junjungan kita, teladan kita, Rasulullah SAW, di akhir bulan Ramadan beliau justru tambah semangat. Bahkan semangatnya ini mengalahkan semangat di hari pertama, di 10 hari pertama, dan di 10 hari kedua. Di 10 hari terakhir semangatnya tambah luar biasa. Makanya istri beliau Ibunda Aisyah sampai mengatakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu lebih bersemangat di dalam beribadah di 10 hari terakhir melebihi semangatnya ibadah-ibadah di hari-hari yang lain, di hari-hari sebelumnya. Itu Rasulullah SAW. Makanya ada satu perkataan dari seorang ulama Pak Bu, namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini nyindir kita, nyindir orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan itu semangat, di akhir-akhir nggak semangat, disindir. Apa sindiran beliau? Beliau mengumpamakan dengan orang yang lomba pacuan kuda, ya. Kalau ada orang lomba pacuan kuda Bapak Ibu, itu ketika mendekati finish, kudanya makin kenceng atau makin lambat? Makin kenceng, ya. Ketika mendekati finish, mendekati garis akhir, yang menunggangin kuda itu nyabetnya tambah kenceng, kudanya juga larinya tambah kenceng. Kemudian
beliau mengatakan fala takun al khailu afdal minka. Jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada kita. Ya, kalau kuda mendekati garis finish dia tambah semangat, tambah kenceng, harusnya kita ketika mendekati garis finish bulan Ramadan ini tambah semangatnya, tambah ibadahi. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi kana syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW syadda mi'zarahu, ikat pinggangnya, sabuknya beliau dikencengi. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maksudnya sabuknya dikencengi itu apa Ustadz? Maksudnya ini adalah kinayah. Kinayah itu perumpamaan. Kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itu menjauhi istri-istrinya, nggak kumpul sama istri-istrinya. Kenapa Ustadz? Fokus ngibadah. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau jujur-jujuran, kumpul sama istri, kumpul sama suami itu ngibadah boten? Ngibadah. Tapi kenapa Rasulullah SAW menjauhi istrinya? Karena beliau pengen fokus ibadah dengan ibadah yang pahalanya jauh lebih besar. Sholat malam, baca Quran, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Jadi beliau syadda mi'zarahu. Yang kedua apa? Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Nah, ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan males-malesan atau bukan malah sibuk di pasar, sibuk di mall. Kan hari ini kalau sudah masuk mendekati lebaran itu ibu-ibu banyaknya di masjid, di musala atau di mall, di pasar. Banyaknya di pasar, di mall. Ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mendekati lebaran itu diskonnya gede-gedean. Bahkan ada diskon khusus namanya, kalau saya salah mengucapkannya tolong dibenerkan ya. Namanya midnight sale. Betul Ustaz? Apa itu aslinya? Midnight sale itu Pak Bu, diskon jam 12 malam. Ya, yang mau beli barang, yang mau beli belanja itu jam 12 malam itu ada diskon khusus. Ya, ada diskon khusus. Nah, ini tipu daya setan bener ini, ya. Harusnya kalau malam-malam waktunya ngibadah, waktunya sholat tarawih, waktunya tahajudan, waktunya baca Quran, ini ibu-ibu dan bapak-bapak digiring supaya kemana? Ke mall, kemana ya, ke toko-toko ya yang banyak diskon-diskonnya itu. Ya. Rasulullah SAW itu menghidupkan malamnya untuk apa? Untuk sholat tahajud, untuk baca Quran. Ya. Begitu. Kemudian apa? Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Nah, ini bisa dicontoh bapak-bapak. Kalau kita ngaku cinta sama Rasul, cinta sama Nabi, ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itu bangunkan istri-istrinya, bangunkan anak-anaknya, dibangunkan supaya apa? Supaya mereka sholat, supaya mereka baca Quran. Bahkan Rasulullah SAW punya waktu khusus di setiap malam bulan Ramadan, beliau itu tadarusan dengan malaikat Jibril, ya, baca Quran, dan yang menyimak malaikat Jibril. Nah, ini harusnya kita contoh, ya, menghidupkan keluarga kita. Jangan malah kalau sudah mendekati lebaran, istri-istrinya disuruh untuk sibuk manggilnya apa? Bu, ya, goreng makanan yang banyak Bu, ya. Jadi semalaman seharian itu fokus goreng makanan terus, ya. Nyiapkan untuk lebaran sehingga waktu ibadahnya itu tidak ada. Ini harusnya kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW, tambah semangat ibadahnya ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Ibadahnya ibadah apa Ustadz? Sholat tahajud bisa, baca Quran bisa. Kalau kita ngakunya pengikutnya Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan disebutkan di dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala, kana yakhtimul Quran fi Ramadan sitina khatmatan.
Beliau itu khatam sampai 60 kali di bulan Ramadan. Berarti satu hari Pak Bu, beliau khatam berapa kali? 2 kali loh Pak. Satu hari sedinten beliau saged khatam 2 kali. Kita baca Quran sehari berapa juz? Berapa? 15 juz, Masya Allah. Satu lembar gitu. Imam Syafi'i beliau bisa khatam sehari 2 juz. Bahkan kata Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan beliau itu menghatamkan Quran ketika beliau mengerjakan sholat malam. Kok bisa Ustadz? Ya, itu yang namanya wali Allah, ya. Walinya Allah punya karomah, ya. Bisa menghatamkan Al-Quran ketika beliau mengerjakan sholat malam, ya. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita ngaku pengikutnya Imam Syafi'i, harusnya kita contoh, ya. Para sahabat kalau sholat malam di bulan Ramadan, mereka itu bacanya, ini zamannya Khalifah Umar ini Pak Bu. Khalifah Umar itu pada saat masuk bulan Ramadan, beliau itu nunjuk 2 orang imam. Satu namanya Ubay bin Ka'ab, yang kedua namanya Tamim Ad-Dari. Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ini kalau ngimami, 1 rakaatnya itu 200 ayat. 200 ayat itu kalau surat Al-Baqarah itu ada 286 ayat, berarti 200 ayat itu kurang lebih sekitar 1,5 juzan. Itu 1 rakaat, ya. Saking lamanya yang sholat itu sampai pakai teken Pak, saking lamanya. Dan selesai sholat tarawehnya itu sampai mepet waktu sahur. Itu semangatnya para sahabat dalam mengerjakan sholat taraweh. Nah kalau kita sholat taraweh yang dibaca apa? Kalkul gitu nggih. Qul huwallahu ahad, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang dibaca paling muter-muter itu terus, ya. Ada enggak Pak yang kalau sholat tarawih ini di masjid biasanya berapa juz Pak? Setengah juz ada? Ada. Iya, paling yang dibaca surat-surat pendek ya. Ya ini buat nopo-nopo karena kata yang sepuh, ya. Kalau misalkan pengen lama, nggak apa-apa, nanti bangun jam 1 malam, nanti diimami terus bacaannya panjang-panjang, nggak apa-apa, ya, begitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi Ustadz? Banyak sedekah, ya. Ustadz, sedekah itu kan kalau kita punya uang. Kalau nggak punya uang gimana sedekahnya Ustadz? Nah ini dulu Rasul itu pernah dikomplain Pak, diprotes. Sama siapa? Sama sahabatnya. Yang protes siapa? Yang protes itu sahabat-sahabat yang ngapunten, yang miskin-miskin, yang mereka itu tidak punya harta, nggak punya uang. Komplainnya apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlus dusur bil ujur. Itu ngomong sugih niku dapat pahala yang banyak, bisa dapat pahala yang banyak, sedangkan kami yang miskin nggak bisa dapat pahala yang banyak. Maksudnya gimana? Kemudian para sahabat mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami ya sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami ya puasa. Yang membedakan apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sedekah dengan harta yang banyak, kami nggak bisa sedekah. Wah ini nggak adil ya Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Alaysa fi kulli tasbihatin shadaqah, wa fi kulli tahmidatin shadaqah, wa fi kulli tahlilatin shadaqah, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar shadaqah. Wahai sahabatku, bukankah tasbih, baca subhanallah sedekah? Apalagi baca alhamdulillah sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Jadi nggak bisa menghalangi kita buat bersedekah, bisa. Kalau kita tidak punya uang, bisa sedekah dengan zikir. Kalau kita punyanya sedikit, bagaimana Ustadz? Nggak adil. Nanti menang yang sugih, belum tentu Pak Bu. Rasul itu pernah ngendiko sama para sahabatnya. Apa yang disampaikan Nabi? Beliau mengatakan dirhamun sabaqa mi'ati alfi dirhamin.
1 dirham, sedekah 1 dirham itu bisa lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham. Ibaratnya 1.000 gitu nih. 1.000 itu saged ngalahke sedekah kali atau 1.000. Ya. Loh kok bisa, Ustaz? Iya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kalau misalkan ada orang dia punya uangnya hanya 2 dirham tok, 2.000, kemudian dia sedekah 1.000-nya, 1 dirhamnya, itu lebih baik daripada ada orang-orang punya uang yang sangat banyak tapi sedekahnya hanya 100.000 dan yang 1.000 ini lebih ikhlas, maka itu lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham. Jadi kalau kita punyanya uang 1.000, sedekah 1.000. Kalau kita punyanya 2.000, 2.000. Kalau punya lebih, alhamdulillah. Mumpung masih Ramadan, Rasul itu Pak Bu, itu kurang dermawan apa coba? Dermawan, orang yang paling dermawan. Bahkan dikatakan apa? Ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan jauh lebih dermawan lagi. Ya. Makanya kalau kita punya uang sedekah semampunya. Kalau punyanya 1.000, 1.000, 2.000, 2.000, 5.000, alhamdulillah. Lebih baik lagi kalau misalkan di kampung itu kan ada masjid. Kalau bisa ngasih iftar, ngasih menu berbuka untuk orang yang berpuasa itu lebih top lagi Pak Bu. Ya. Kenapa Ustadz? Karena kalau kita ngasih menu berbuka, ngasih makan orang yang berbuka puasa, itu sama saja kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang dia memberi makan iftar orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi. Ustadz, saya nggak punya uang buat beli nasi Ustadz. Gimana Ustaz saya bisa ngasih menu iftar untuk orang yang berpuasa? Tidak harus ngasih makan nasi Bapak Ibu. Kata Imam Al-Munawi di dalam kitab Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir, beliau mengatakan kalau punya nasi, punya uang yang bisa dipakai buat makan besar, alhamdulillah, bagus. Kalau punyanya kurma, pakai kurma. Kalau punyanya hanya air, ngasih wedang teh misalkan, kasih wedang teh. Insya Allah itu bisa. Jadi itu yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kalau tambah 1 lagi lebih mantap lagi Pak Bu. Apa Ustaz? Tambah itikaf. Alhamdulillah tahun meniki, tahun betul tak? Tahun menika ya, tahun ini di pesantren ada itikaf gratis. Alhamdulillah ada sebagian masyarakat yang ikut. Gitu nggih. Ya ndak banyak, ada sekitar kurang lebih 10-an. Nek misalkan Bapak, aku tak pengen nyoba etikaf di Masjid Al-Azam mboten napa-napa. Tapi untuk ibu-ibu ngapunten dereng wonten nggih. Baru ada untuk bapak-bapaknya, untuk mas-masnya. Jadi misalkan ibu-ibu punya putra, ya misalkan pengen etikaf di pesantren mboten napa-napa. Insyaallah wonten menu berbukane wonten. Terus apalagi Ustaz? Pengajian-pengajiannya nggih wonten, belajar Al-Qur'an nggih wonten. Sing pengen belajar tahsin saged insyaallah. Terus pengen belajar bahasa Arab saged, dan belajarnya dari dasar. Apalagi Ustaz, belajar menerjemahkan Al-Qur'an lafdiyah perkata insyaallah ada. Sing pengen belajar maknai Al-Qur'an perkata insyaallah wonten teng masjid menika ya, di Masjid Al-Azam. Insyaallah ya. Sahurnya ada, jadi kesini cuman bawa baju, badan, empun cekap insyaallah ya, karena bukane wonten, sahuripun diwonten ya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sekali lagi ya, semoga silaturahim ini tidak terputus sampai di sini saja ya. Semoga nanti kita bisa silaturahim lagi nggih Bapak dan Ibu nggih. Entah kami yang nanti silaturahim ke kampung-kampung, atau mungkin satu saat kita pengen undang lagi insyaallah ya. Mekaten apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk baksos tahun ini, tahun 2022 ini telah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah antusias warga untuk bersilaturahim ke pesantren kami ini berjalan dengan lancar dan sangat meriah, dan semoga bermanfaat bagi mereka semua, dan insya Allah semoga kita bisa istiqomah untuk mengadakan baksos di tahun ke depan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رباه عفوك إني للنور مدت يداي